Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang biografi Imam An-Nawawi Al-Dimashqi. Beliau adalah seorang imam, hafal ratusan ribu hadits, ahli fikih, ahli hadits, penolong as-sunnah, pembungkam bid'ah, dan yang menghidupkan ilmu agama. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan di desa Nawa di daerah Jauran pada tahun 631 Hijriah. Syekh Hizam adalah kakeknya yang mendatangi daerah Al-Jauran di desa Nawa sesuai dengan kebiasaan orang Arab, kemudian beliau menetap di sana. Syekh Hizam dianugerahi oleh Allah Ta'ala banyak keturunan sehingga menjadi kelompok yang cukup besar. Salah satu dari keturunannya tersebut adalah imam yang mulia ini. Ketika Imam Nawawi masih kecil, sebagian orang-orang yang memiliki anugerah dari Allah Ta'ala melihat dan mendapatkan firasat bahwasanya pada diri Nawawi kecil terdapat kecerdasan yang sangat luar biasa, dan sangat berpotensi untuk menjadi orang besar. Kemudian mereka memanggil orang tua Nawawi dan berwasiat kepadanya agar mengarahkan putranya tersebut untuk menghafal Al-Quran. Sejak saat itu, mulailah Nawawi kecil untuk menghafal Al-Quran, belajar kepada orang-orang mulia di daerahnya, meninggalkan permainan, dan selalu menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran serta menghafalnya. Suatu ketika, sebagian orang melihat bahwasanya anak-anak kecil yang sebaya dengannya enggan untuk bermain bersama Nawawi kecil, karena merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Nawawi kecil berlari sambil menangis. Sejak saat itulah beliau mulai serius dan bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Dia melakukan hal tersebut sampai beliau benar-benar hafal Al-Quran secara sempurna yang pada waktu itu usianya sudah mendekati balik. Ketika beliau berusia 19 tahun, orang tuanya mengirimkannya ke kota Damaskus untuk mencari ilmu dan beliau dimasukkan oleh orang tuanya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Saat itu bertepatan dengan tahun 649 H. Ketika di madrasah tersebut, Imam Nawawi menghafalkan kitab At-Tanbih cuma dalam waktu 4 bulan setengah. Beliau mempelajari kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi kepada gurunya yaitu Syekh Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Maqdisi di sisa tahun tersebut. Beliau adalah guru pertama Imam Nawawi dalam masalah ilmu fikih. Imam Nawawi selalu menyertai gurunya tersebut dalam setiap waktu, bahkan sebagian orang merasa takjub dengan kedekatan dan kesibukan beliau bersama gurunya, sehingga beliau tidak pernah bergaul dengan manusia lain selain gurunya tersebut. Beliau sangat mencintai gurunya, oleh karena apa yang telah dilakukannya tersebut, Imam Nawawi menjadi murid yang paling pandai di antara murid-murid gurunya yang lain. Guru-guru Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak memiliki guru, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Syekh Zainuddin bin Abde Ad-Daim, Syekh Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Syekh Zainuddin Abi Al-Baka Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabulisi, Syekh Jamaluddin bin Sairafi, Syekh Taqiyuddin bin Al-Yasir, Syekh Syamsuddin bin Abi Umar, dan guru-guru lain yang seangkatan dengan mereka. Imam Nawawi belajar ilmu fiqh al-hadits pada Syekh Ahli Tahqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi. Beliau belajar ilmu fikih pada Syekh Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi al-Maqdisi, pada Syekh Syamsuddin bin Abdurrahman bin Nuh, dan pada Syekh Izzuddin al-Irbili dan yang selain mereka. Sepanjang hidupnya, Imam Nawawi selalu menyibukkan diri dengan menyusun kitab, menyebarkan ilmu, beribadah, berzikir, sabar dalam penghidupan yang sangat sederhana baik dari makan beliau dan pakaian yang beliau kenakan. Murid-murid Imam Nawawi. Dari usaha-usaha yang telah beliau lakukan, Imam Nawawi menelurkan banyak ulama-ulama besar yang cukup terkenal, di antaranya, Syekh Al-Khatib Sadruddin Sulaiman Al-Jafari, Syekh Shihabuddin Al-Ardabi, Syekh Shihabuddin bin Jawan, Syekh Al-Audin Al-Atar, Syekh Ibnu Abi Fatah, Syekh Al-Mazi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesungguhan Imam Nawawi. Setiap hari Imam Nawawi melakukan 12 pembacaan kitab pada guru-guru beliau. 2 kali pembacaan kitab Al-Wasit karya Imam Al-Ghazali, 1 kali pembacaan kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi, 1 kali pembacaan kitab Al-Jamu Bain Sahihain karya Imam Humaidi, 1 kali pembacaan kitab Sahih Muslim, 1 kali pembacaan kitab Al-Lumah karya Syekh Ibnu Jini, 1 kali pembacaan kitab Islah Al-Mantiq karya Syekh Ibnu As-Sikit, 1 pembacaan ilmu tasrif, 1 kali pembacaan ilmu usul fikih, 1 pembacaan ilmu asma, ar-rijal, dan 1 kali pembacaan ilmu usuluddin. Dalam setiap kitab yang beliau pelajari, Imam Nawawi selalu memberikan keterangan masing-masing pembahasannya, menjelaskan redaksi-redaksinya, menguraikan istilah-istilahnya.
Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kecuali dengan menyibukkan diri dalam mencari ilmu, sehingga ketika beliau di jalan untuk berangkat ataupun pergi menuju majelis belajarnya, beliau gunakan waktu tersebut untuk mengulang-ulang pelajarannya. Imam Nawawi selalu melatih dirinya dan nafsunya, selalu bersikap wara, membersihkan dirinya dari segala keburukan, sehingga dengan perjuangannya tersebut dalam waktu yang cukup singkat beliau telah menghafal banyak hadits dan berbagai macam fan ilmu, menjadi salah satu orang penting dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan imam-imam yang lain. Imam Nawawi kemudian menjadi guru pada Madrasah Dar al-Hadits Al-Ashrafiyah Al-Ula, beliau mengajar pada madrasah tersebut tanpa mengambil gaji yang menjadi haknya. Keteguhan jiwanya sangat berperan penting dalam pencapaian beliau, takdir Allah Ta'ala telah mempersiapkan beliau untuk menjadi seorang imam, segala apa yang sulit untuk orang lain Allah mudahkan untuk beliau. Imam Nawawi berhasil gemilang dalam belajarnya tidak lepas dari 3 hal penting, yaitu 1. Beliau melalui hidupnya dengan tidak berkeluarga sehingga banyak waktu yang tersedia bagi beliau untuk belajar. Selain itu beliau juga dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. 2. Beliau berada pada lingkungan yang mudah untuk mengakses banyak kitab-kitab para ulama sehingga dengan fasilitas tersebut beliau mudah untuk menelaah hasil pemikiran-pemikiran mereka. 3. Beliau memiliki niat yang mulia dalam belajarnya, selalu bersikap wara, zuhud, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik dan dari perbuatan-perbuatan tersebut terpancarlah cahaya-cahaya dalam dirinya. Walaupun masa hidup beliau tergolong pendek yaitu beliau hanya dianugerahi Allah Ta'ala umur 45 tahun, tetapi dalam masa yang cukup singkat tersebut, dari diri Imam Nawawi banyak muncul kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Pelajaran-pelajaran Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak mempelajari berbagai kitab para ulama dari guru-gurunya, di antaranya adalah Kutub As-Sittah yang terdiri dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la Al-Mushili, Sahih Abi Awanah, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Bagawi, Ma'alim At-Tanzil kitab tafsir yang juga karya Imam Al-Bagawi, Amal Al-Yaum wa Al-Lailah karya Ibnu As-Sini Al-Jami, Li Al-Adab Ar-Rawi wa As-Sami, karya Syekh Khatib Al-Baghdadi, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Al-Ansab karya Syekh Subair bin Bikar, dan kitab-kitab lain yang masih banyak lagi. Sifat dan akhlak Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah orang agung dalam keilmuan dan amalnya, memiliki sikap wara, zuhud, sabar dalam kesederhanaan hidup juga sabar dalam banyak macam kebaikan, tidak pernah melewatkan sedikit pun masa dalam hidupnya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam proses belajarnya beliau memenuhi kebutuhan hidupnya dari beasiswa yang diberikan oleh Madrasah Ar-Rawahiyah. Terkadang beliau menyedekahkan sebagian dari beasiswanya tersebut, beliau sangat terkenal dalam ibadah dan karya-karyanya, beliau selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah segala kemungkaran. Beliau mendatangi para raja dan pemimpin untuk dalam rangka menasehati mereka dan beliau tidak takut sedikit pun atas akibat yang beliau lakukan tersebut. Apabila beliau tidak dapat mendatangi mereka, beliau mengirimkan nasihatnya dalam sebuah surat. Beliau memiliki ketenangan jiwa dan kewibawaan apabila sedang membahas suatu permasalahan dengan ulama lain. Selalu mengikuti ajaran para ulama as-salaf salif dari kalangan al-sunnah wa al-jamaah. Beliau adalah orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, memalingkan diri dari dunia, dan selalu menghadapkan wajahnya pada akhirat. Karya-karya Imam Nawawi. Banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Imam Nawawi, di antaranya adalah Syarah Sahih Muslim, Al-Irsyad, At-Takrib fi Umum Al-Hadits, Tahzib Al-Asma, wa Al-Lughat, Al-Manasik Asy-Sugra, Al-Manasik Al-Kubra, Minhajut Talibin, Bustan Al-Arifin, Khalasa Al-Ahkam fi Muhimmat As-Sunan wa Qawaid Al-Islam, Rautlatut Talibin fi Umda Al-Muftin, Syarh Al-Muhazab, Riyados Syalihin, Hiya Al-Abrar wa Syiar Al-Ahyar fi Talhish Ad-Da'awat wa Al-Askar yang terkenal dengan sebutan Kitab Al-Askar An-Nawawi, At-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menyimpan banyak sekali manfaat dan faedah. Wafatnya Imam Nawawi. Pada akhir umurnya, Imam Nawawi bepergian menuju kampung halamannya di desa Nawa, lalu beliau menziarahi Al-Quds dan Al-Khalil kemudian kembali lagi ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya dan berada di kediaman kedua orang tuanya, tiba-tiba beliau jatuh sakit lalu beliau wafat pada malam Rabu bulan Rajab bertepatan dengan tahun 672 Hijriah dan dimakamkan di kampung halamannya yaitu di desa Nawa dan makam beliau sangat masyhur sekali. Tanda-tanda menjelang beliau wafat, para penduduk Damaskus banyak yang tertimpa kesusahan. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan menempatkan beliau pada derajat yang tinggi di surga. Amin ya robbal alamin.
Sekian cerita dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari kisah ini, amin.